Voice yang di rumah, hari ini itu kita udah bareng dengan Kak Sheryl Srila. Iya, halo. Apa kabar nih hari ini? Baik ya, luar biasa sekali, cantik ya kakaknya. Kita sapa-sapa Sobat Nisel Voice yang di rumah dulu ya kakak. Halo Sobat Nisel Voice, mari bersuara. Wah ini belum mulai, kita udah mau ngakak. Ini bawaannya pengen menggibah aja nih, bukan podcastan lagi. Sumpah dari kemarin loh kayak gini. Bisa diganti sih sebenarnya slogannya. Jangan mari bergibah. Mari bergibah, boleh untuk kedepannya. Kita Tapi akan gibah buka. yang gimana ya Kak? Iya, berkualitas dong, profesional. Kayaknya ke depan kita harus ganti slogan guys. Oke, hari ini tuh kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Kak Sheryl dan mungkin ada dari beberapa pertanyaan kita tuh yang nantinya mungkin akan kakak jawab atau tidak mau dijawab juga tidak apa-apa gitu. Oh, ya. Nah kalau kakaknya juga mau nanya-nanya balik juga boleh. Bagaimana kalau saya yang nanya-nanya aja? Kita ganti ya. Gantian gitu, oke. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Sobat Nisel Voice tuh kira-kira bisa nggak sih kakak jelasin profil kakak itu seperti apa? Mungkin asalnya dari mana, nama aslinya, terus jenjang studinya gitu. Ya, sebenarnya tadi saya mau bawa CV pribadi saya untuk saya tunjukin di sini. Oke, tapi boleh nggak sih? Boleh. Biar saya nggak usah banyak. Bener-bener nggak usah ngomong ya, tinggal tempelin aja tuh ke kamera. Tapi saya Tolong dibaca. boleh ya? Boleh. Tolong dibaca sendiri ya guys. Oke. Jadi kita jadi masyarakat yang jangan malas baca. Bener, Boleh ya? betul, ingat tuh. Dia mau ngajarin itu sebenarnya. Tapi oke lah. Berhubung tadi saya nggak sempat nyiapin CV Nggak saya. sempat. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan Dengan dari- lisan. Baik, siap. Perkenalkan. Oke, lanjut. Nama saya Sheryl Sri Pratiwila Iya, biasa Oke. dipanggil Cherry Bell. Aduh ya Tuhan. Kalau usia sendiri masih cukup muda lah, bisa dilihat ya. Kan tadi aku udah bilang kan, banyak yang panggil aku tante malah. Enggak lah, begini cantiknya, cetarnya. Ya ampun, naik aku pikir. Yang gitu lalu enggak. Iya benar mentok. Oke. Jadi kalau pendidikan sendiri saya lulusan apoteker, baru lulus di 2021 kemarin. Oh iya, masih Ya. baru Wait a minute. Salah masih. 2022. Aku baru mau bilang itu kan, 2022 deh. Aku baru mau bilang itu loh. Thank you. Ini pelayanannya prima loh, oleh pelayan seksi. Oke, lanjut. Ya jadi ya. 2022. Iya, 2022 Selesainya. selesai apoteker. Kemudian nggak lama Itu S1 atau S2? S1 profesi. Oh, S1 profesi. Iya, S1 profesi. Jadi Oke. setelah sumpah profesi apoteker, ya kan, saya di bulan 1 tuh sumpahnya, di bulan 3 saya dilantik. Ya puji Tuhan diberikan jalan untuk terjun ke dunia politik. Wih deh, Nah. keren. Pertanyaan jangan lupa Hanura. Siap. Hati nurani rakyat. Itu ada slogannya nggak sih kak? Nggak ada slogannya gitu di From zero to hero. Oh iya. Oh iya, yang tadi kita susun ya kemarin Hanu Hanuda gitu. Iya. Jadi Oke. from zero to hero. Jadi saya benar-benar dari nol. Semoga bisa jadi hero untuk Amin. masyarakat ya. Ya, luar biasa nih. Bersama teman-teman yang lain tentunya. Masih muda, Termasuk, berpotensi. Teman-teman dari Nisel Voice. Saya Widih. melihat kreativitas, inisiatif dari teman-teman yang luar biasa ini, saya yakin sih. Aduh, Apa tuh? benar-benar pasti bisa membawa perubahan yang besar bagi masyarakat. Amin. Bersama-sama Amin. dengan saya dan Hanura. Hati say. Kita kan bekerja dengan hati ya. Benar, harus dengan hati nurani. Iya, nurani. jangan gimmick ya kak. Kan banyak tuh sekarang kerjanya pakai gimmick doang. Tapi di mana sih yang nggak pakai gimmick sebenarnya? Saya lagi pencitraan loh. Kita Oke. Iya,
kira-kira begitu. Jadi buat selain selain apoteker, saya terjun ke dunia politik, masih baru lah mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi tentunya kenapa juga saya yakin untuk terjun di dunia politik ini, pasti ada banyak hal yang membuat saya Oke, mungkin nanti bakalan diceritain ya. Ini iya, seru nih. Oh, masih oke, nanti Seru nih, makanya stay tune terus. Oke. Oke, terus sekarang kesibukan sehari-harinya tuh apa sih Kak? Mungkin apa gitu, menggibah. Kesibukan sehari-harinya apa? Sibuk mikirin hidup. Sibuk mikirin hidup. Tanda tanya. Udah kita nyanyi aja ya, ganti ya. Tapi jangan deh. Nanti kalau kakak barengnya sama saya nyanyi, image kakak rusak. Kakak penyanyi luar biasa. Saya suara sumbang. Enggak dong, enggak gitu juga dong. Kayak gitu juga. Saya takut image-nya rusak kalau nyanyi bareng saya. Enggak dong, aku bukan Lyodra yang fansnya tuh banyak dan barbar ya. Lyodra, Tolong Lili. Jadikan aku asistenmu. Oke, lanjut. Belum terjawab loh. Oh iya. Kesibukannya apa nih? Iya. Jadi ya untuk sekarang saya kan sudah jelas ya, tadi saya seorang apoteker, tentunya saya seorang penanggung jawab di apotik, kemudian mengelola beberapa usaha gitu. Apa aja tuh kira-kira? Boleh di-spill nggak? Tapi kalau nggak mau di-spill juga nggak apa-apa. Ya ada yang udah nyata nih. Sebenarnya membantu orang tua lah lebih tepatnya ya gitu. Ini salah satunya nggak sih Kak? Iya nggak sih? Menurut saya ini bukan punya. Bukan. Enggak. Tapi membantu orang tua aja lah. Cuma mungkin lebih sering ke tahu BPK Tesalonika ya? Oke. Tahu. Mampir ke situ. Boleh. Oke, jangan lupa mampir besok. BPK Tesalonika di Jalan Diponegoro. Oke. Aku bikin di bawah ini kalau siap, ada di bawah ini. Terus ya dari tadi ya. Tenang, kita bakalan tampilin. Ada di bawah sini guys. Nomor Tesalonika kalau ada yang mau order. Siap. Ya, tapi boleh juga sih sebenarnya saya mau spill ini. Kita kan udah ada juga penginapan di sini ya. Iya, boleh. Di Taman Baloho Indah. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nginep ke sini boleh, apalagi masih harga promo. Dan apalagi mungkin banyak teman-teman dari Sobat Nisal Voice yang dari luar mungkin yang mau liburan. Jalan liburan ke Nia Selatan. Yang mau staycation juga boleh, kita bakal bantuin apapun itu boleh. Emang bisa? Oh, boleh lah. Bareng Ayang. Gak usah. Jangan dong. Oke, lanjut nih. Jadi kan kita tahu tadi kakak udah spill dikit kan kalau kakak tuh selain jadi apoteker udah terjun ke dunia politik juga kan, dan gak main-main loh, langsung jadi ketua Dewan Pimpinan Cabang. Nah, luar biasa di Nia Selatan. Dan untuk fun fact-nya nih, kakak Sheryl ini adalah satu-satunya yang termuda ya di Partai Hanura. Itu jadi ketua DPC termuda loh se-Indonesia. Wow, itu luar biasa sih, masih muda tapi udah gitu tanggung jawabnya. Nah, aku mau nanya nih, gimana sih perasaan kakak dengan usia yang masih muda ya, mungkin terbilang muda, duduk berdampingan pada saat ada acara-acara penting mungkin, berdampingan dengan ketua DPC lain yang mungkin usianya terbilang lebih tinggi. Iya, benar. Jadi kalau perasaan saya sendiri ya mungkin sangat cenut gitu kan. Gitu. Itu kayak mungkin udah kayak mau jatuh cinta gitu. Aduh, jangan, bapak semua. Saya mau jatuh cinta sama siapa? Suami orang. Jangan. Oke. Terus cenut-cenutnya kenapa? Kakak cantik. Ya mungkin kan kita tahu bersama ya, kalau wanita inilah agak jarang sebenarnya terjun. Iya, benar. Jadi saya udah yang paling bontot. Iya, perempuan yang paling muda, perempuan tua. Wih, luar biasa sih. Jadi itu, anjay. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Benar. Diberi tanggung jawab seperti itu. Iya. Sebenarnya rasa bangga sekaligus beban. itu banyak tugas. Enggak asal tepuk tangannya. Iya benar. Ada beban terselubung ya. Oke, terus mungkin perasaannya itu, aduh ini gimana ya, nanti
mau ngomong gimana, takut kadang kan pandangannya masih muda nih orang ya kan. Iya benar. Pasti ya udah malas ngomong sama ini orang, pasti belum banyak pengalamannya. Cuman ya di situasi yang seperti itu saya belajar untuk mendengarkan. Oke, Ya, saya belajar untuk mendengarkan. Kemudian ya nggak cuma dengar-dengar doang dong ya. Saya belajar dari para beliau yang mungkin jauh di atas saya. Jadi ambil pengalaman gitu. Iya, ambil pengalaman dari rekan-rekan yang lain yang benar-benar kadang saya dengar mereka berbicara itu, wah keren sih pemikiran-pemikiran mereka. Terus pembahasan-pembahasannya mungkin kayak wow, luar biasa. ini nggak ada di resep obat. Susah-susahnya resep dokter gitu ya saya baca gitu kan. Pertama, kan beneran nggak sih? Ribet gitu. Karena kan kadang mereka bahas beberapa hal yang agak masih tabu gitu. Ini nggak pernah ke masyarakat nih didengar, dikira cuma private gitu kan. Oh ternyata begini. Dan itu menjadi suatu hal, ternyata kita nggak boleh percaya semua hal ya. Apa yang ditunjukin di luar itu makanya tadi benar-benar pakai hati aja lah pokoknya. Hanura. Balik lagi guys, Hanura. Pakai hati lah. Kalau udah pakai hati, mau dia tunjukin yang gimana juga kalian pasti bisa nilai deh pakai hati. Oke, gitu. Berarti udah mulai membiasakan diri ya. Iya, hati nurani ya. Terus alasan terjun ke dunia politik tuh apa sih sebenarnya? Mungkin karena ada dorongan dari keluarga atau kemauan sendiri? Ya, jadi kalau dorongan dari keluarga, saya rasa mungkin sangat berpengaruh. Oke, dengan saya terjun di dunia politik ini. Keluarga. Cuman percuma ada dorongan keluarga jika tidak ada niat. Benar. Iya kan. Dengan melangkah sejauh ini tentu itu karena ada niat. Jadi selama ini tuh lingkungan saya, khususnya orang tua kan saya sering dengar kawan-kawan kan berbicara tentang rasanya itu menarik gitu bagi saya. Kayak iya ya kok. Kadang kan kita sering aja cuma mengkritik gitu kan, tapi kita nggak pernah memberikan saran yang membangun gitu. Jadi kadang sebagai masyarakat yang sok tahu saya nih ya, saya nggak bicara yang lain, aduh nanti jangan saya dihujat ya, kayak saya gitu. Makanya itu rasa keruman saya terjun gitu ya. Gitu kan langsung ya terjun lapangan ya biar tahu kondisinya yang sebenarnya gimana. Ya nggak asal ngehujat orang juga sih. Bener. Jadi kan kalau ada demonstrasi itu kita harus yang bijak, yang pinter kalau saat melakukan itu. Jadi kayak ini. Oh jadi masyarakat itu sebenarnya butuh yang seperti ini, yang gimana sih gitu. Apa yang bisa kamu lakukan? Selain itu saya juga ingin jadi kalau bisa jadi teladan lah. Oh, sebagai wanita masih muda ya. Bukan saya ini nanti masuk kali sih gitu. Enggak dong. Itu suatu pencapaian yang luar biasa loh. Sebenarnya saya besar harapan teman-teman perempuan yang masih muda khususnya emansipasi kita ikut terlibat bergabung gitu, jangan ya laki-laki aja yang apa. Jadi ya kita benar-benar bisa. Dan itu dari sisi background saya sebagai seorang apoteker, saya juga berharap ini di desa-desa masih banyak yang gizi buruk. Benar, ya kan? Stunting. Jadi, ya. Iya benar. Itu berapa coba kalau kita lihat gitu kan. Dan saya sebagai tenaga kesehatan itu juga bisa dong. Emang tenaga kesehatan banyak nih pertama yang bilang kok dari apoteker mau ikut masuk ke politik. Bener kan? Lah gak make sense ya. Iya gitu. Emang anggota dewan bahas apaan aja sih gitu. Bener. Tugasnya apaan lah kalau saya bisa mewakili jika diberi kesempatan nantinya untuk kenapa tidak? Ya betul. Selain mewakili perempuan di bidang kesehatan juga saya mungkin bisa jadi perwakilan gitu. Benar. Semoga lah Tuhan memberikan amin. Kita dukung terus kayak gini guys. Ya gitu ya. Cuman untuk apapun hasilnya nanti semua kita serahkan dalam tangan Tuhan lah. Toh sebenarnya gimana ya? Selama ini kita juga melakukan hal-hal yang mungkin cukup berguna. Mungkin hanya untuk 10 orang, tapi jika dipercayakan untuk hal yang lebih besar, mungkin saya bisa berguna untuk 1.000 orang, 1.000 orang gitu kan. Jadi saya nggak mau cuma berguna di 10 orang, di 100 orang aja. Kalau bisa di ribuan orang ya saya mau gitu loh. Kalau boleh nanti langsung terjun jadi presiden Indonesia. jadi pengganti Bu Mega ya. Emansipasi lagi. Nah, aduh ada Bu Puan.
Ya. Puan, Ibu Mega, mohon maaf Bu. Iya, tapi kalau mau dukung saya, Bu. Tapi dia harus lah, Bu ya. Iya. Oke, boleh minum dulu kan? Oh iya. Capek ketawa Boleh gitu. lah, boleh lah. Kakak juga minum nggak? Mau yang mana? Mau yang ini atau yang Iya. itu? Apa aja deh. Oh, Yang mana ada di aja? depan Oke, saya. siap guys, kita minum dulu. Haus guys. Cheers ya. Cheers. Kenapa gitu sih? Iya, ada Nggak bisa. tekniknya itu nggak? Dibuat dulu ujungnya gitu kan. Ini nggak diginiin. Nah, baru Gimana sih? Oh, ini ada tutorialnya lagi iya. diginiin. Ada tutorialnya, betul. Diginiin. Wow. Ya, I see. kita sumber Tutorial. Jangan lupa belanja di LTBI Coffee. TBI. Oke. Oke, udah agak seger nih. Oh, keren loh. Aku baru tahu loh tutorial yang kayak gitu. Iya. Ada di TBI Coffee. 23 tahun aku hidup. Baru tahu tutorial yang kayak gitu. Oke, jadi tadi udah sempat dibilang juga ya, udah sempat di-spill ngerasa terbebani gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi beban terberat mungkin dengan tanggung jawab sebagai ketua DPC setelah dipilih gitu, dipercayakan sebagai ketua DPC untuk Partai Hanura? Bebannya? Oh iya. Ya pasti dong, aku harus terbeban. Kalau nggak terbeban, ya berarti ini orang nggak niat dia. Benar sih. Kalau Iya nggak sih. terbeban ya. Ya pastinya beban utamanya itu bagaimana bisa membesarkan Partai Hanura di Nia Selatan khususnya. Apalagi iya baru nggak ada anggota dewannya karena sebelumnya ya vakum gitu kan. Jadi baru dipercayakan kembali ke saya. Itu tentu ini beban berat. Jangan udah dikasih kita tambah parah. Hancur ya. Aduh, bukan saya loh yang ngomong. Udah diam, bagus diam aja gitu. Tapi enggak lah. Aduh, aku suka Enggak nih ya. yang begini nih. Aduh, oke, berarti itu Jadi ya. itu kita harus saya sendiri terbeban untuk membesarkan Partai Hanura. Tentunya bersama dengan orang hebat di Partai Hanura. Salah satunya Bung Asmen. Widih. Wah, ini dia. Ketua. Saya nggak tahu sih sebenarnya dia ada sentimen apa enggak nih sama saya. Tadi nggak ada kesini loh guys. Iya, kebetulan tadi saya udah buka aib dia, guys. Iya, jadi ya saya berharap sih sebenarnya bersama dengan orang-orang hebat seperti Bung Asmen ini ya bisa membesarkan Partai Hanura dan berguna bagi masyarakatnya Selatan khususnya. Wow. Tapi awalnya tuh sempet ada niatan, aduh ini berat banget nggak sih tanggung jawabnya, aku mundur aja deh, gimana gitu. Jujur memang pasti saya tahu itu berat lah. Setiap apa yang kita pilih itu akan ada konsekuensinya. Tentunya. Dimulai dari kehidupan pribadi aja sebenarnya kan kadang ya orang lihatlah yakin tuh dia ketua DPC ya kan. Iya bener. Ya kan kadang ada aja gitu. Masih Apalagi muda. sebenarnya saya juga termasuk salah satu aktivis pemuda di gereja. Oke. Jadi kadang ada aja yang nyinyiran, jangan-jangan dia rajin ke gereja karena dia mau pencitraan. Pencitraan gitu kan. Ini akan tentu mengganggu pelayanan saya. Itu salah satu hal yang berat. Padahal Saya itu sudah beda jalur ya harusnya ya. Iya, saya sudah mulai dari 2011 gitu kan. Dari 2011. Jauh dari sebelum diangkat jadi DPC ya. Sebenarnya itu agak bergejolak di dalam hati saya kan kayak, pas nanti orang-orang gereja bakalan mikir kita lakuin hal baik, mau pencitraan. Kalau ada orang tiba-tiba baik katanya, pasti dia mau ada nyala. maunya. Tapi bener sih banyak masyarakat yang sering ngomong gitu. Kadang mereka nggak tahu, mungkin emang dari hati nuraninya. Aduh, sepertinya sudah bisa diangkat jadi. Nah, terus bisa nggak sih di-spill sedikit gitu tugas-tugas yang udah dipercayakan sebagai ketua DPC di Partai Hanura sendiri gitu? Iya, tentu kita bentuk tim lah, tim yang seperti apa. Karena kan kita ini ada sebentar lagi menyambut pesta demokrasi kan. Iya, nah, banyak hal lah, banyak yang digodok-godok, diracik nih obat-obat dengan resep-resep obat yang sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Jadi kita itulah kira-kira ya. Oke. Nggak, tapi kalau misalnya untuk tugas ke masyarakatnya tuh apa sih itu tanggung jawabnya? Tugas ke masyarakat ya. Aduh, itu sepertinya
beban setiap masyarakat. Sebenarnya partai politik ini kan wadah bagi masyarakat untuk bersuara. Jadi setiap mau ke ASNYP, teman-teman misal, oh juga sebenarnya bisa bersuara, mau gabung juga boleh, mau daftar Hanura, boleh. Minta KTP-nya ya. Jadi ya setidaknya kita juga, itulah tadi saya bilang, selama ini pasti kita tentu udah melakukan hal-hal yang baik, yang berguna gitu kan. Apa sih hal yang baik yang, ya kan banyak, tergantung orang anggap yang baik itu seperti apa gitu kan. Karena kita juga tentu ya dari peran partai politik kita jangan sampai ada anak-anak muda yang terpengaruh ke dalam dunia narkoba, dunia malam dan lain sebagainya. Terus bagaimana, ada banyak hal sih sebenarnya. Jadi itu bagaimana ya bilangnya, agak kalau hal baik apa yang kita lakukan di masyarakat ini agak beda-beda setiap orang. Beda ya responnya, jadi, tanggapannya. Jadi bagaimana masyarakat enggak juga nggak mungkin kan saya sekarang saya ingin membangun jalan kan aneh kan. Tapi mungkin ketika saya mungkin dipercayakan ya bisa saja gitu. Iya, why not? Nah, gitu kira-kira mungkin akan ada dalam target-target kita, ke dalam visi misi kita mungkin. Saya khususnya kalau seandainya ya bisa dipercayakan, diberi kepercayaan bagi saya untuk nantinya bisa menjabat sebagai seorang anggota dewan gitu misalnya ya. Ini misal dan teman-teman yang lain gitu, teman-teman yang lain. Ini kita belum tahu saya mau nyalek apa enggak. Iya. Itu saya masih bisa baca kan. Benar. Bisa gitu. aja kan ke depan. Ya, jadi kita mengarahkan hal. Iya. Jangan di-spill dulu. Jadi ya itulah kira-kira beban kita di masyarakat. Ada banyak hal yang mungkin harus kita lakukan di masyarakat gitu. Tentunya menjadi teladan yang baik dulu untuk lingkungan kita kan gitu. Iya benar. Tapi ini kita mau nanya nih, kakak mau jawab atau enggak juga nggak apa-apa, boleh gitu. Aduh, kenapa sih harus jawab deh? belum ini. Kalau udah dagding tuh kayak, kenapa sih di antara banyaknya partai politik, kenapa harus Hanura gitu? Kenapa harus Hanura? Why? Karena dia menggunakan hati nurani. Balik lagi. Balik ke situ hati nurani. Tapi kan partai lain juga pasti ada dong ya. Mana hatinya? Ya kenapa sih? Alasannya apa sih gitu? Ya, karena menurut saya partai ini dari namanya saja saya yakin orang-orang dalamnya itu akan bekerja dengan hati gitu. Kita kan komitmen dari awal kita harus menggunakan hati kita. Kita jangan sampai mendiskriminasi orang lain, kita sampai menjolimi orang lain, haknya orang lain kita rebut. Benar. Gitu. Jadi ya saya yakin saya bisa di partai Hanura ini. Saya belum tentu bisa kalau di partai lain gitu. Siap. Ya. Dan mungkin selain karena nanti ada yang bilang, karena udah diam-diam aja ya partai itu. Sekarang kalian ambil, enggak lah, aduh. Jangan salah. Julid ya? Ya kan, karena sekarang tuh masyarakat banyak banget yang julid, apalagi dengan momen semakin dekatnya pesta demokrasi. Benar. Banyak, akan banyak argumen-argumen dan ya. Tanggapan-tanggapan, pikiran-pikiran negatif dari orang. Betul. Jadi ya mending saya duluan yang bilang ya Bapak Ibu sekalian sama Nisel Voice sebelum sama Nisel Voice yang bilang saya selangkah maju ke depan aja. Aduh ya Tuhan, kocak loh kakaknya. Nah karena kan kita tahu tadi kakak usianya masih muda nih kan, pasti banyak kegiatan-kegiatan sebagai anak muda, mungkin persirkelan nih gitu kan. Nah jadi contoh yang di gereja tadi tuh gitu kan, itu kan untuk circle gereja juga tuh. Nah jadi sebagai ketua DPC di partai ini tuh mengganggu nggak sih kegiatan personalnya? Mungkin kalau misalnya ada pertemuan di ini, tapi di pertemuan personal juga ada sama teman-teman mungkin iya. Gimana sih bagi waktu? Ya jadi lagi sebisa mungkin sambil mungkin gitu kan. Enggak lah. Jadi ya kita akan kita pasti punya prioritas ya waktu ya kan. Jadi lagian nggak selalu sih momennya itu bersamaan kan, nggak mungkin juga selalu kita habiskan waktu kita ongkok aja kan, nongki aja kan nggak mungkin ya. Benar. Pribadi yang terganggu banget enggak sih sebenarnya, kalau saya enggak. Karena mungkin ya saya nikmati apa yang menjadi peran saya saat ini gitu. Jadi saya benar-benar
suka banget nih Kak Snyepi di saya sekarang ini Cheryl Hanura banyak banget. Kalau semuanya dilihat di Get Kontak, saya kadang kan bisa ngeliat sebenarnya nama saya apa sekarang? Cheryl Hanura. Bener. Kok padahal saya apoteker gitu. Iya bener, malahan lebih terkenalnya di bidang ini ya. Padahal masih baru, masih sangat baru gitu saya terlibat gitu kan. Jadi, ya aduh. Nggak ada yang sampai sangat musik nih partai gitu kan. Enggak. Saya senang gitu. Saya benar-benar senang. Oke, aku kira tuh kayak teman-teman yang lain tuh ada ngerasa terganggu. Aduh, aku nggak mau deh main sama kamu udah terjun ke dunia politik. Aduh, mengganggu banget nih. Itu mungkin ada mungkin yang beberapa seperti itu. Tapi ya saya juga harus mengerti itu. Saya harus juga mengerti keprofesionalan mereka. Nanti mungkin mereka akan terganggu. Bisa aja soalnya apalagi mungkin dari partai lain tuh dia ikut gitu ya. Iya, tapi kalau saya sih nggak membatasi diri ya buat partai-partai lain atau teman-teman yang lain. Cuma kalau teman-teman yang lain mungkin untuk saling menjaga, ya itu nggak masalah. Sama saya, ya udah sih nggak apa-apa. Bisa gitu. memposisikan diri aja gitu iya, kan. Sebenarnya nggak masalah bagi saya. Iya. Cocok kan orang-orang kayak gitu memang. Iya. Oke, lanjut nih. Terus kira-kira ke depan ada nggak sih rencananya untuk maju jadi anggota dewan? Kan udah tuh tadi di spill. Tapi sekarang kepastiannya kita tanya sekarang nih. Kan katanya tadi itu masih belum tentu kan, kita belum tahu besok-besok saya mau mencalon atau enggak. Tapi sebelum saya mau menjawab sebenarnya kalau kakak sendiri, menurut kakak saya bisa nggak sih? Aku yakin bisa sih. Oh, kalau kakak yakin saya mau gitu. Why not? Nanti aku jadi wakilnya. Siap. Gitu kan? Iya. Mau saya mau, masyarakat samping saya aja nggak mau. Gimana dong? Dukung terus Kak Cheryl. Apa? Hanuda. Hati dari rakyat. Hanuda. Oke, berarti mungkin ada ya kalau ada kesempatan mungkin akan coba ya. Kalau diberi kepercayaannya. Saya nggak hanya ingin, sebenarnya itu tadi yang saya bilang. Kalau mungkin saat ini saya bisa berguna buat 10 orang, apa salahnya mungkin mempercayakan saya untuk bisa berguna buat ribuan orang. Amin. Nah, itu sih yang kayak gini nih harus didukung terus nih, support terus dong guys. Ya terus ada nggak sih pesan-pesan buat sobat Isalvoice yang ada di rumah yang lagi nonton nih, mungkin lebih ke anak-anak milenial gitu, ada nggak pesan-pesannya? Ada banget ya. Khususnya kayak seusia kita nih, jangan sia-siain masa muda kan. Ya, ini pesan-pesannya. Saya diwakili. Tapi kan dari kakaknya belum gitu. Nah, gimana sih caranya biar masa mudanya itu nggak sia-sia? Apa sih yang harus dilakuin gitu menurut kakak? Ya, ini menurut saya. Tapi saya yakin apa yang kamu lakukan saat ini itu hal yang paling baik mungkin yang kamu pilih. Jika memang merasa belum baik, ya jangan dipilih gitu ya. Jadi quotes, tolong dibuat di bawah. Gunakan ya, masa muda nggak kembali 2 kali, jadi pergunakan sebaik mungkin. Orang lain mungkin bisa menganggap kamu rendah, tapi percayakan diri kamu bisa, kamu mampu. Good, that's a good quotes for today. Luar biasa banget loh. Iya, tapi saya juga mau bertanya buat teman-teman dari Isalvoice sendiri. Apa tuh? Aku suka nih. Sebenarnya kan waktu saya dihubungin, ada waktu enggak Kak? Iya, saya ada waktu. Ini dari yang mana? Oh iya kan? Oke, siap. Saya penasaran sih, siapa aja anak-anak muda kreatif ini? Sebenarnya tim Isalvoice sendiri berapa orang sih? Kita tuh ada sekitar 9 orang ya kalau yang pasti. Nah, tapi kalau misalnya ada yang mau gabung dengan kita lagi, tidak tertutup kemungkinan gitu. Iya ya. Mungkin ada talenta jadi host, mungkin nanti gantiin kita di sini gitu. Atau jadi kameramen, atau jadi krunya gitu. Nggak tertutup kemungkinan jadi editor. Karena kan kalau untuk saat ini editor kita itu cuma 1 orang nih. Oh, cuma 1 orang. Halo Bapak Triman Lah Iya. Oh, Bapak Triman. Jadi mungkin bisa bantu-bantu. Waduh. Iya. Aduh, luar biasa banyak talentanya. Iya kan? Terjun di mana aja tuh jadi gitu. Makanya dukung saya Lah Iya ya. Utamanya tuh masih 9 orang. 9 orang itu beda-beda profesi juga ya? Beda-beda profesi. Itu dari mana, kalangan mana aja sih? Sebenarnya sama aja sih. Mungkin ada mahasiswa yang ke profesinya atau ada yang udah
apa mungkin menjabat sebagai anggota dewan mungkin? Belum. Oh iya ya. Tapi ada sih. Ada rencana. Ada Oh. rencana. Iya ya. Ketua kita. Ini sebenarnya Asmen. Oh, Inisialnya Asmen. Inisial Asmen. Inisialnya itu Pak Asman dari partai mana sih? Itu partainya keren nggak? Kampus enggak sih menurut aku. Bercanda. Orangnya keren nggak sih Asman? Kalau Partai Hanura tetap keren dong. Iya. Karena Asmennya yang enggak sebenarnya. Yang enggak keren itu Asmennya. sebagai Partai PDBC aku harus berpikir. Asmen, aduh. Ini gimana nih Sven? Tapi fun fact-nya ya. Partai Hanura itu pernah dipimpin sama ada hubungan keluarga juga. Kalau tahu Pak Dani Garamta? Pak Dani Garamta itu. Yang mana tuh? Aku penyapa dari Partai Hanura. Oh iya. Anggota DPRD tapi tahu. Iya, anggota DPRD tahun aku lupa sih tahun berapa. Oh iya ya. Aku lupa sih dia periode tahun berapa. Iya ya, berarti kita keluarga Hanura aja ya? Iya, makanya. Iya, sama-sama. Kita juga punya Bapak siapa? Bang? Ada yang bekerja sebagai alat negara. Iya ya. Gak usah di-spill namanya, gak usah di-spill. menjaga kita. Iya, dia tuh tim Satpam penjagaan. Satpam Missile Voice ya. Satpam. Aku salah. Bodyguard. Bodyguard. Oke. Sama aja sih security. Tapi enggak loh. Aku sebenarnya suka loh. Misalnya peran satpam ini bagus loh. Iya. Untuk dimanapun ada, di bank ada, Bener loh. di mana di Dimana-mana kantor ada. dibutuhkan. Dan mereka sangat berpengaruh Berpengaruh. penting juga. Iya. Kenapa kalau nggak ada mereka keamanan gimana? Kan Benar. aduh. Tepuk tangan untuk para security di luar sana. Iya betul. Jadi kadang ada banyak ya kan para security apalagi terkait seragam aja merasa dikomentari malu kan. Aduh. Tapi saya dia tetap banget sih. satpam kan harus bangga kalian bekerja Dukung sebagai Hanura. Jadi semuanya. Iya dong, dengan Missile Voice juga Iya. dong. Mana tahu nanti ke depan Hanura bisa Iya. jadi Hanura sponsor sponsor kan Missile Voice. Bisa tuh sekalian kan ada feedback. Apalagi kegiatan Iya masih sederhana. Mungkin dengan gabung dengan Partai Hanura nanti bisa lebih besar lagi kan. Amin. Gitu. Ya kan? Amin. Aduh. Amin. Ini Semoga deh. kegiatan-kegiatan yang positif sih saya rasa. Iya ya kan? benar. Singkatkan buat teman-teman Missile Voice. Jadi ya luar biasa. Kira-kira 9 orang tadi ya, cuma 9 orang. Cuma 9 orang masih 9 harusnya tambah 1. 10. 10. Apa tuh? Apa lagi? Iya. Saya harus jadi. Aduh, mungkin kakak mau gabung jadi penasehat. Gabung biar 10. Jadi penasehat kita di Missile Voice. Bisa. Oke, seru banget ya hari ini teman-teman Sobat Missile Voice bareng dengan Kak Cheryl. Mungkin ke depan kalau misalnya udah jadi anggota dewan bakalan kita undang ngobrol lagi ya. Pasti dong. Amin. Jadi Tapi tunggu, jadi Apa kalau tuh? nggak jadi anggota dewan nggak mau diundang saya ini. diundang, tenang aja diundang. Siapa tahu. Aduh, langsung di-multi. Semoga ya kita doakan yang terbaik buat Amin. Hanura dan Missile Voice. Sukses terus, pokoknya sukses Amin. terus buat Hanura, sukses juga buat Missile Voice. Teman-teman yang di rumah juga dukung terus ya, Sobat Missile Voice. Jangan Teman-teman yang di rumah bosan-bosan. sukses juga. Buat yang Iya. nonton acara ini semoga diberkati selalu, Amin. diberikan kesuksesan Amin. dan semoga tertawa ria bersama kasih happy selalu. Si cantik di Ya Missile Voice. ampun, terima kasih banget. Tapi emang sih setiap podcast tuh nggak pernah nih bibir aku nih Ya, tapi tenang. mungkin kita bakalan ada aja terus. Cheryl prank. Saya ingin membuat kita buat konten ke depan. Bisa jadi konten ke depan. Serius susah eksperimen. Bisa jadi. Ya, belum ada loh itu. iya. Siap. Memang banyak ide-idenya ya lah iya. Dari Missile Voice siap. Siap untuk mendukung. Share. Nanti aku siap jadi gembelnya. Saya tidak ragukan kamu lah iya deh. Iya kan untuk
jadi tim, kan ada tuh untuk sosial eksperimen yang jadi gembel gitu, ada yang mau bantu Iya, gitu. saya Aku jadi gembel gembelnya nggak apa-apa. Iya, berdua. Memperebutkan peran gembel. Kalau diperebutin nanti sama-sama di belakang. Jangan, amin amin. Ya Tuhan, jangan amin amin. Aduh, jangan Tuhan ya Tuhan. Bisa eksperimen doang. Kirain beneran ada Janganlah. Karena anak-anak tuh anak-anak jadi anak-anak yang sukses dan diberkati. Amin ya Tuhan, terima kasih. Wah enak Oke. banget, adem banget ya deket sama anak Tuhan kayak gini. Saya rasa kamu, saya yang kepanasan mungkin. Kepanasan. Enggak. Oke, itu jokes doang, jokes ibu-ibu. Jokes ibu-ibu. Oke. Aduh, memang ibu-ibu rempong ini kalau udah nyatu kayak gini ya Kak. Menggibah jadinya. Oke, mungkin itu aja keseruan kita hari ini bareng dengan Kak Cheryl. Terima kasih waktunya Kak. Oke, terima kasih. Oke, kita sapa-sapa balik nih Oke. teman-teman Sobat Isofus yang ada di rumah. Halo Sobat Isofus, mari bersuara.